Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama kami di Opsi, Obrolan Psikologi. Perkenalkan, saya Norma Citra Maulani sebagai host baru di program ini. Nah, saat ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, kakak cantik, Duta Genre Putri Kabupaten Purworejo. Siapa lagi kalau bukan Kak Afifah. Hai Kak Afifah. Halo Kak Citra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Citra gimana? Alhamdulillah baik Kak. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan narasumber yang inspiratif seperti Kak Afifah. Sebelumnya, terima kasih pada Kak Afifah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Saya akan membacakan sekilas biodata dari Kak Afifah. Nama lengkapnya yaitu Afifah Mauza dan sering lebih akrab disapa dengan Kak Afifah ya Kak. Iya. Dan lahir di Purworejo tanggal 24 Maret tahun 2000. Dan Kak Afifah ini merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi Manajemen semester 5. Dan sekarang bertempat tinggal di Desa Lowano, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Mungkin Kak Afifah mau menyapa teman-teman di rumah sekali berkenalan diri? Oke, terima kasih Kak Citra. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah Mauza, biasa dipanggil Afifah. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Saat ini saya sedang semester 5. Wah, kalau boleh tahu nih, Kak Afifah saat dulu mengambil jurusan apa ya Kak? Saya dulu di SMA mengambil jurusan IPS. Kebetulan saya merupakan salah satu alumni di SMA Negeri 5 Purworejo. Saya lulusan tahun 2018. Oh, ternyata Kak Afifah ini merupakan lulusan dari SMA 5 Purworejo ya Kak? Nah, ngomong-ngomong nih, saat ini kesibukan dari Kak Afifah ini apa ya? Pastinya sama dengan mahasiswi-mahasiswi lain yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saat ini saya sedang sibuk kuliah karena ini sudah mau ujian akhir semester ya Kak Citra. Kemudian saya juga alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi Duta Genre Putri Kabupaten Purworejo tahun 2021. Wah, ternyata Kak Afifah ini merupakan Duta Genre Putri Kabupaten Purworejo teman-teman. Ternyata kesibukan Kak Afifah ini padat sekali ya teman-teman. Iya. Nah, mungkin ada nih teman-teman di rumah yang penasaran, ingin tahu apa itu sih Duta Genre, mungkin bisa dijelaskan Kak Afifah? Oke, mungkin di sini banyak sekali teman-teman yang ada di rumah bertanya-tanya genre itu apa sih? Pasti banyak yang asing dengan kata-kata genre. Genre itu kepanjangannya adalah Generasi Berencana, program dari BKKBN. Sasarannya untuk remaja usia dari 10 tahun sampai 24 tahun. Nah, di sini kan kita sebagai remaja banyak sekali remaja di lingkungan kita ini yang salah pergaulan, banyak marak sekali pelecehan seksual juga di kalangan remaja. Nah, itu juga bisa menangani masalah tersebut melalui program genre. Nah, program genre ini juga kita menciptakan generasi berencana yang berkualitas. Gimana? Nah, caranya kita sebagai remaja harus bisa melakukan beberapa perencanaan. Yang pertama, perencanaan pendidikan, yang kedua, perencanaan karir, dan yang ketiga ada perencanaan kehidupan rumah tangga. Karena sekarang ini kita sebagai remaja harus mulai memikirkan pendidikan setelah ini kemana, karir setelah ini kemana, terus kapan kita akan menikah, dengan siapa kita akan menikah, bagaimana siklus reproduksi kita dan pasangan kita harus juga memikirkan itu dengan matang gitu Kak Citra. Oh, jadi Duta Genre ini merupakan program dari BKKBN yang betul. Kita ini termasuk salah satu dari generasi berencana. Dan banyak juga ternyata ya Kak yang dilakukan oleh Duta Genre ini. Iya. Kalau boleh tahu nih, kegiatan selama menjadi Duta Genre itu apa saja ya Kak? Banyak sekali kegiatan menjadi Duta Genre. Yang pertama pastinya sosialisasi. Nah, itu sosialisasi saya biasanya di SMP ataupun di SMA yang ada di Kabupaten Purworejo. Terakhir itu saya di SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo. Di situ saya mengisi di kegiatan PMR Wira. Di situ saya menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian saya juga terkadang di desa-desa ataupun di kecamatan-kecamatan yang ada PIK-nya gitu. Berarti Kak Afifah ini lebih banyak melakukan penyuluhan di tempat-tempat itu. Dan dulu kakak ketika mengikuti Duta Genre ini semester berapa ya Kak? Saya awal menjadi Duta Genre itu semester 4, jadi semester kemarin gitu. Belum lama ini berarti Iya, ya Kak? belum lama. Lalu
kita ini nih sebagai mahasiswa juga, apalagi Kak Afifah ini kan merupakan duta genre. Lah kegiatannya itu kan pasti bertabrakan ya Kak. Iya. Bagaimana cara dari Kak Afifah ini untuk membagi waktu dengan pribadi Kakak? Mungkin Kakak ada kegiatan dengan teman-teman atau keluarga atau mungkin dengan pasangan? Ya, jadi seperti ini. Pastinya orang membayangkan menjadi duta genre itu sangat sibuk ya. Itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita bisa mengatur waktu kita, kita pastinya bisa mana waktu untuk keluarga, mana waktu bersama teman, mana waktu yang harusnya kuliah, itu kita harus bisa mengatur waktunya di awal. Dan kebetulan sampai saat ini kegiatan duta genre saya ini belum mengganggu kegiatan kuliah gitu. Jadi kesibukan itu tergantung dari diri sendiri itu bagaimana memanagenya ya Iya, Kak. betul. Nah, lalu boleh diceritakan Kak bagaimana sih awal mula dari Kak Afifah ini bisa mengikuti duta genre ini? Oke, saya di sini akan menceritakan awalnya saya jadi duta genre. Awalnya itu kan saya mengikuti organisasi UKM Hikmah Surya yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, pada tahun ini, sekitar awal tahun itu Hikmah Surya mengadakan pemilihan duta genre tingkat kampus. Nah, di situ saya ikut, saya sebagai perwakilan dari program studi manajemen. Nah, di situ saya mengikuti seleksi dan peserta yang mengikuti pemilihan duta genre tingkat kampus ini ada dari UKM-UKM yang ada di kampus kita, terus ada dari hima-hima juga, dan banyak sekali pesaingnya. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 di tingkat kampus. Kemudian setelah itu di bulan Juli ada pemilihan duta genre tingkat Kabupaten Purworejo. Nah, di situ saya mewakili dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di pemilihan duta genre Kabupaten Purworejo itu tidak hanya dari kampus UMP saja, banyak sekali dari kecamatan-kecamatan yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, seperti itu. Jadi ternyata Kak Afifah ini mengikuti melalui proses yang sangat panjang ya Kak Iya, untuk menjadi panjang duta sekali. genre ini. Dan Kak Afifah ini mengikuti duta genre itu berawal dari UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini mendapatkan motivasi dari mana sih Kakak untuk menjadi duta genre ini? Apakah dari diri sendiri ataukah dari orang lain kemudian Kakak termotivasi seperti itu Kak? Nah, duta genre berarti duta generasi berencana. Awalnya itu saya pastinya ingin menambah pengalaman dan menambah pengetahuan ya tentang genre. Nah, dan saya termotivasi dari diri saya sendiri karena apa? Saya melihat banyak sekali kasus yang ada di lingkungan sekitar saya, bahkan ada teman saya sendiri yang pergaulan bebas mungkin. Nah, itu membuat saya ingin menjadi pelopor teman-teman saya seperti itu. Oh, berarti Kak Afifah ini mendapatkan motivasi dari diri sendiri dan cari-cari tahu sendiri Iya, gitu ya Kak. Nah, lalu kalau boleh tahu bagaimana sih respon dari keluarga Kak Afifah ini ketika mengetahui Kak Afifah ingin mengikuti duta genre, kemudian melakukan beberapa seleksi dan alhamdulillah sekali akhirnya terpilih. Keluarga saya, terutama orang tua saya pastinya mendukung ya, karena kan duta genre ini merupakan salah satu kegiatan positif yang bisa membuat diri kita itu lebih berkembang seperti itu. Nah, orang tua saya sangat senang sekali dan sangat tidak menyangka ternyata saya bisa memenangkan kompetisi pemilihan duta genre Kabupaten Purworejo ini. Alhamdulillah sekali ya Kak, keluarga berarti sangat mendukung gitu ya Kak. Nah kan ketika mengikuti duta genre ini pasti ada beberapa tahap tuh. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh Kak Afifah ini. Nah, tantangan apa sih yang Kakak alami selama itu? Pastinya kan banyak sekali tahapannya. Kalau di seleksi pemilihan duta genre itu ada seleksi wawancara, ada seleksi minat bakat, dan ada praktek penyuluhan juga. Karena kan nantinya duta genre itu langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Nah, itu ada seleksinya seperti itu. Tantangannya pastinya banyak sekali ya Kak, karena peserta-peserta lain itu mereka mempunyai kualitas yang sangat luar biasa, potensi yang sangat luar biasa, dan tantangannya yang pertama pasti ada dalam diri kita sendiri, karena gimana caranya kita harus tetap semangat menjaga komitmen kita agar kita bisa melancarkan segala sesuatu gitu ya. Jadi tentu saja ada banyak tantangan ya Kak. Nah, pasti itu ada rasa insecure. Apakah Kakak juga merasakan rasa insecure itu? Nah, awalnya saya juga merasakan insecure karena menurut saya
insecure ini merupakan semua orang pastinya remaja memiliki rasa insecure ya. Mereka kebanyakan tidak percaya diri, tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Padahal sebenarnya kita bisa, tapi karena ada rasa insecure mereka jadi susah untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Awalnya saya juga merasa insecure, tapi saya gimana caranya saya menguatkan diri saya sendiri. Ayo, saya pasti bisa, saya harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya sendiri. Saya harus bisa membanggakan diri saya sendiri dan orang tua dan orang yang ada di sekeliling saya gitu. Ya berarti tinggal bagaimana caranya kita menggali potensi kita sendiri dan keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Nah, selain tantangan itu pasti kan ada ya, seperti pengalaman menyenangkan pastinya. Bisa diceritakan Kak pengalaman menyenangkan itu? Ya, menjadi duta genre itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan untuk saya dan pastinya hal ini tidak akan saya lupakan seumur hidup ya, karena ini merupakan salah satu pengalaman berharga untuk saya. Saya senang sekali karena melalui duta genre saya bisa mengenal banyak teman, punya relasi baru. Kemudian yang tadinya saya belum pernah ke desa sebelah sana, saya belum pernah ke kecamatan yang jauh-jauh dari tempat tinggal saya, melalui duta genre saya bisa hadir, bisa belajar bersama teman-teman dan bisa mengetahui sebenarnya ada permasalahan apa sih di kalangan remaja di desa ini ataupun di kecamatan ini seperti itu. Itu merupakan pengalaman yang membuat saya semangat dan ingin terus belajar dan membagikan informasi ke teman-teman yang lain. Nah itu dia teman-teman, bisa jadi motivasi buat kita semua ya. Nah mungkin ada nih Kak teman-teman di rumah yang tertarik, yang minat untuk mengikuti program ini. Bisa kasih bocoran sedikit mungkin keterampilan apa saja sih yang mungkin harus dikuasai dan tips apabila ingin mengikuti duta genre ini Kak? Ya pastinya yang pertama harus belajar ya, karena materi dari duta genre itu banyak sekali. Ada 8 fungsi keluarga, ada pendewasaan usia perkawinan, ada pernikahan dini, kemudian ada stunting, ada life skill, ada kesehatan reproduksi. Pokoknya banyak sekali yang dipelajari. Kalau banyak yang dipelajari pastinya kan kita nggak bisa ya Kak kalau belajar dengan waktu yang singkat. Nah, kita harus mulai belajar dari jauh-jauh hari, jangan menunggu ada pengumuman seleksi baru kita belajar. Itu menurut saya strategi yang salah. Kita harusnya belajar dari jauh-jauh hari gitu. Kemudian selain materi kita juga harus belajar berbicara di depan umum. Belajar berbicara di depan umum itu nggak harus langsung berbicara dengan orang banyak, itu enggak. Contohnya kita bisa ikut ke kegiatan ataupun ikut organisasi, kita bisa berpendapat. Nah, pendapat itu kan juga salah satu kita berlatih untuk berbicara di depan umum seperti itu. Kemudian kita punya bakat apa sih? Nah, kita bisa kembangkan. Kemudian kita harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Nah itu dia tips dari Kak Afifa untuk teman-teman semua. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri kita dari jauh-jauh hari ya Kak. Iya betul. Nah sekarang kan Kak Afifa ini sudah memasuki semester akhir nih. Iya. Nah saya juga sebagai mahasiswa ini kan tugasnya pasti banyak banget nih. Sekarang ini Kak Afifa untuk perkuliahan sendiri kesibukannya sedang apa Kak? Nah sekarang saya karena ini mendekati ujian akhir semester ya. Nah di sini saya itu bersama teman-teman saya sedang mempersiapkan expo yang diadakan Prodi Manajemen gitu. Jadi dari angkatan saya semester 5 dan angkatan semester 7 itu ada mata kuliah bisnis praktis. Nah di situ kita belajar bisnis. Nah di situ ada expo yang diadakan oleh Prodi itu insya Allah yang akan dilaksanakan Rabu tanggal 22 Desember 2021. Di situ semua kelompok akan mengeluarkan bisnis-bisnisnya. Ternyata banyak sekali ya Kak kegiatannya dan selain perkuliahan, program duta genre ternyata Kak Afifa ini juga aktif loh teman-teman dalam organisasi. Boleh diceritakan Kak organisasi apa saja yang sudah Kakak ikuti selama ini? Ya, kalau di lingkungan kampus itu saya mengikuti 3 organisasi. Yang pertama ada Hima Manajemen, ada UKM Teater Surya, kemudian ada Pikma Surya seperti itu. Kalau di luar saya mengikuti forum genre gitu sama Karang Taruna yang ada di desa saya. Aktif sekali ya Kak. Kalau boleh tahu nih,
di Hima Manajemen ini Kak Afifa itu menjabat sebagai apa ya? Di Hima saya sekarang menjabat sebagai kepala Departemen Humas. Oh ya. Program kerja yang saat ini sedang dijalankan oleh Hima tersebut apa ya Kak? Hima Manajemen sekarang ini sedang mempersiapkan program kerja seminar nasional yang insya Allah akan diadakan di bulan Maret. Oh iya. Mengikuti Hima Manajemen ini sudah dari semester 1 kah atau baru semester 3 mulai Kak? Kalau di program studi manajemen itu mahasiswa yang bisa mengikuti Hima Manajemen itu mulai dari semester 3. Jadi saya mulai ikut seleksi Hima Manajemen itu dari semester 3. Alhamdulillah dulu saya lolos, kemudian saya berlanjut sampai sekarang ini. Dan ini merupakan periode terakhir saya di Hima Manajemen itu. Nah, untuk organisasi yang lain Kak, untuk Pikma sendiri, di Pikma itu Kak Afifa itu berada dalam divisi apa ya Kak? Saya di Pikma berada di divisi pendidik sebaya. Oh iya. Dan kuliah ini kan banyak sekali tugas, apalagi Kak Afifa juga ada ikut program, ikut organisasi juga. Apakah merasa terbebani kah? Kalau terbebani saya rasa tidak ya, karena kalau memang dari awal kita sudah merasa terbebani, biasanya kita menjalankan kegiatan itu akan merasa lebih berat, merasa menjadi sulit gitu loh. Tapi kalau dari awal kita, ya ini memang sudah tugas kita, ini memang sudah kewajiban kita jalani saja, jangan takut bayangan. Pastinya itu tidak akan menjadi hal yang membuat kita itu beban. Jadi Kak Afifa ini sudah mengikuti organisasi dengan senang hati gitu ya Kak? Iya, pastinya. Nah, apakah aktif organisasi itu sudah dari dulu SMA, SMP atau baru kuliah ini Kak? Saya itu aktif organisasi dari SMP karena memang dari dulu saya itu suka bersosialisasi, suka dengan hal yang baru. Maka dari itu saya suka dengan organisasi karena kan kita akademik dan non akademiknya juga harus imbang ya. Iya. Nah, dari SMP saya mulai ikut organisasi. Di SMP saya mengikuti pramuka, aktif di pramukanya. Kemudian di SMA saya mengikuti OSIS, kemudian juga ikut PMR Wira gitu. Berarti Kak Afifa ini sudah terlatih ya, sudah terbiasa itu untuk mengikuti organisasi seperti itu ya. Nah, selain mengikuti kegiatan ini kan pasti ada kegiatan lainnya Kak, seperti kuliah. Nah, dengar-dengar nih Kak Afifa ini ternyata merupakan mahasiswa pertukaran pelajar di Filipina loh teman-teman. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih cara Kakak untuk membagi waktunya itu? Oke, saya itu mengikuti program Kampus Merdeka di awal semester 5 bersama teman-teman saya dari manajemen dan dari pendidikan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kita dari manajemen ada 5 orang yang lolos dan dari pendidikan bahasa Inggris ada 6 orang yang lolos pertukaran pelajar di Filipina ini. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga juga untuk saya karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini, dan pastinya beradaptasi di negara orang. Ya walaupun saya merasakan pertukaran pelajar ini secara online, tapi saya bisa senang sekali bisa tahu ternyata kalau di Filipina kan bahasanya bahasa Tagalog. Nah, tahu ternyata bahasa Tagalog itu seperti itu. Kalau kuliahnya ya tetap pakai bahasa Inggris gitu. Nah, boleh diceritakan nih Kak, pengalaman pertukaran pelajar Kakak di Filipina ini seperti apa? Sebenarnya menyenangkan sekali ya, karena kan kita sangat berbeda budaya gitu. Awalnya saya juga agak terkendala dengan bahasa, terkadang mereka juga menggunakan bahasa Tagalog. Nah di situ kan saya dan teman-teman saya itu asing ya dengan bahasa Tagalog itu apa. Nah tapi lama-lama juga bisa, dan teman-teman yang ada di sana itu mereka sangat welcome sekali sama kita semuanya gitu. Dosen-dosennya juga sangat baik, perkuliahannya aktif, pokoknya menyenangkan banget udah ikut kegiatan pertukaran pelajar itu. Kita semua juga ingin ya teman-teman seperti itu. Nah, dari itu kita tuh mendapatkan banyak teman, banyak relasi juga ya. Kalau boleh tahu, ketika pertukaran pelajar di Filipina ini media belajar apa sih yang digunakan di sana? Ya karena di sini kita online, jadi saya tetap melaksanakan kuliah saya di rumah. Kita menggunakan aplikasi Google ya? Iya gitu, sama Google Classroom. Nah untuk media komunikasinya kalau kita kan biasanya pakai WhatsApp ya. Iya. Nah, kalau di sana kita biasa menggunakan Messenger gitu. Jadi tadinya kan saya
punya messenger. Iya. Nah, semenjak saya mengikuti pertukaran pelajar di Filipina, saya jadi punya messenger. Sayang sekali Kak, pada masa pandemi seperti ini jadi tidak bisa secara Iya. langsung gitu ya Kak, harus melalui online dulu. Nah kalau boleh tahu nih, mengikuti program pertukaran pelajar ini tuh selama berapa semester Kak? Ini selama satu semester dan saya di sana mengikuti 4 mata kuliah. Berarti selesainya itu semester depan atau Enggak, Oh, ini udah selesai kan? sudah. Kalau kita dari universitas kita mulai perkuliahan di bulan September ya. Nah kalau di Filipina itu perkuliahan dimulai bulan Agustus. Nah alhamdulillah di awal Desember saya sudah melaksanakan ujian akhir di sana. Itu berarti kalau mengikuti pertukaran pelajar itu yang di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu ditukar gitu maksudnya? Iya. Berarti ada yang dari universitas di Filipina itu pindah ke sini, maksudnya mengikuti kegiatan di sini atau bagaimana maksudnya? Kalau mata kuliahnya itu yang hampir sama dengan yang ada di prodi manajemen gitu loh. Jadi cuma ditukar mata kuliahnya aja. Oh, itu biasa. Apakah ada kendala waktu mungkin atau kendala yang lain yang dirasakan ketika mengikuti pertukaran pelajar ini Kak? Kalau kendala waktu enggak ya, cuman kadang saya sama teman-teman saya itu lupa. Terkadang dari dosen sana kan mengingatkan kalau kita kuliah jam 10 gitu. Iya. Nah, terkadang kita milihnya juga jam 10. Kita siap-siapnya jam 10 padahal ternyata jam 9 karena Filipina dan Indonesia Perbedaan waktu ya, ya. perbedaan waktu selisih 1 jam. Keuntungan yang didapatkan ketika mengikuti pertukaran pelajar ini apa saja Kak? Pastinya relasi ya, karena kan tidak semua orang punya pertemanan relasi di luar negeri dan ini saya sangat bersyukur sekali punya relasi di luar negeri gitu. Pengalaman, banyak hal yang dipelajari, budaya mereka juga unik-unik. Pokoknya keren deh ikut pertukaran pelajar. Makanya di sini teman-teman yang di rumah, gimana caranya kita harus bisa ikut pertukaran pelajar itu. Nah, setelah mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ini, apakah ada keinginan dari Kak Anta ini untuk ke Filipina gitu Kak? Mungkin liburan atau kayak, ya ampun aku pernah pertukaran pelajar di sini, aku pengen banget ke sini gitu. Pernah nggak Kak seperti itu? Pastinya iya sih, karena saya sudah bisa merasakan online di Filipina. Ya semoga ada kesempatan yang luar biasa lagi, saya bisa langsung datang ke Filipina dan langsung merasakan budaya Filipina yang sebenarnya tanpa online. Ya, semoga cepat terlaksana ya Kak Amin. metode Filipinanya. Oke, mungkin untuk penutup nih teman-teman, mungkin ada nih pesan dari Kak Afifah untuk teman-teman di rumah, silakan. Oke, tentunya kita sebagai generasi berencana harus bisa menjadi generasi yang berkualitas, katakan tidak pada teriak KRL, katakan tidak pada nikah dini, seks bebas atau seks pranikah, kemudian katakan tidak pada naksa. Dan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada, kita harus bisa mengutamakan kegiatan kuliah. Jangan sampai kegiatan kuliah itu terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu kegiatan kuliah. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menggali potensi diri kita, mempersiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang untuk masa depan kita setelah kuliah. Setelah lulus kuliah ini kita akan melanjutkan kemana, kita harus mempersiapkan hal itu mulai dari sekarang. Jangan setelah lulus baru mikir, kita mau kerja kemana ya, itu jangan dipikirkan kalau sudah lulus. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang insecure ya Kak Citra. Kita sebagai remaja, gimana caranya kita harus mulai menghilangkan rasa insecure. Kita harus mulai percaya terhadap diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri sendiri kalau kita itu bisa. Jangan pernah minder dengan kemampuan orang lain. Pasti kita bisa menggali potensi diri kita masing-masing. Terima kasih Kak. Nah itu dia teman-teman, pesan dari Kak Afifah untuk kita semua. Insecure itu pasti dirasakan oleh siapapun ya. Namun jangan sampai rasa insecure itu bisa menguasai diri kita. Justru dari rasa insecure itu kita bisa ambil sisi positifnya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya kan? Betul sekali. Nah jadi ayo mulai sekarang kita bisa bangkit. Kita lawan rasa insecure. Kita harus percaya diri akan potensi diri kita, agar kita tetap maju dan terus berprestasi. Wah, menyenangkan sekali ya berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat inspiratif ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sama-sama, Afifah Kak yang Citra. telah meluangkan waktunya membagi ilmu, membagi cerita, pengalaman, dan tentunya motivasi untuk kita semua ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman perbincangan kita di Opsi episode kali ini. Jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye! Iya.